Yang pertama yaitu jenis galur lokal Aceh Kabir 07, di mana jenis padi ini memiliki umur 100 sampai 110 hari setelah tanamnya. Untuk ukuran batang padi sendiri ini cukup lumayan besar. Jadi tanaman ini tahan dari kerobohan. Tinggi tanaman sendiri ini 120 cm, lumayan tinggi ya. Yang ditopang dengan batang yang besar mengakibatkan tanaman ini tahan dari roboh. Untuk jumlah bulir permalainya ini cukup lumayan banyak ya, 450 sampai dengan 600 permalainya. Sedangkan untuk ukuran gabah yaitu panjang besar ya para sahabat. Bagaimana dengan rasa nasi dari jenis padi asal Aceh ini? Untuk tekstur nasi ini cukup lumayan pulen ya. Kemudian jumlah anakan 15 sampai dengan 20 batang anakan produktif perumpunnya. Untuk rata-rata hasil real di lapangan yaitu 9 sampai dengan 10 ton per hektar. Sedangkan untuk potensi sendiri ini bisa mencapai 14 ton, malah bisa mencapai 15 ton per hektarnya. Jenis Kabir 07 ini juga tahan terhadap daerah yang kering ya. Ini bisa menjadikan rekomendasi di musim kemarau. Untuk memaksimalkan jumlah bulir permalainya, sebaiknya jenis padi Kabir 07 ini ditanam dengan legowo 21. Dengan demikian akan banyak anakannya. Selain itu, kualitas dari gabah dan pengisian bulirnya akan maksimal ke punduk-punduknya. Untuk para sahabat Kang Momo ataupun para petani di Nusantara, untuk pembelian jenis padi ini bisa dilihat di kolom deskripsi ya para sahabat. Di sana ada link untuk pembeliannya. Padi jenis ini merupakan padi yang berasal dari Aceh, di mana umur dari jenis padi ini yaitu 95 sampai 100 hari setelah tanam. Untuk tinggi tanaman sendiri ini lumayan tinggi ya, bisa mencapai 120 cm. Makanya dalam penggunaan pupuk urea harus dikurangi 25% dari biasanya, yaitu mengurangi dari kerobohan dan juga serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan padi ini produksinya akan menurun. Untuk anakan sendiri, padi ini tidak terlalu banyak, yaitu 15 sampai dengan 25 batang perumpunya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya yaitu bulir malai yang 800 sampai dengan 1000 bulir per malainya. Ini menjadikan ciri khas dari jenis padi Rajasa 01. Untuk daun bendera sendiri ini tegak, jadi jangan khawatir para sahabat bila menanam di daerah yang banyak serangan dari hama burung pipit. Untuk pengisian bulir sendiri ini terisi 90% sampai dengan 95% terisi ke punduk-punduknya. Untuk potensi hasil sendiri ini bisa mencapai 15 ton para sahabat, lumayan tinggi ya. Tapi rata-rata di lapangan ini 10 sampai 12 ton. Jenis padi ini tidak cocok ditanam di lahan gambut. Cocoknya di lahan tada hujan ataupun di lahan irigasi. Untuk menghasilkan gabah dengan kualitas baik,
dan pengisiannya sempurna sampai ke punduk, Kang Mumu menganjurkan untuk tanam jenis padi ini per lubang tanamnya yaitu 2 sampai dengan 3 batang per lubang tanam. Dengan menanam tidak terlalu banyak, diharapkan bisa maksimal sampai dengan 1000 bulir per malainya. Selain itu, untuk memaksimalkan kualitas gabah dan pengisian, Kang Mumu mengharapkan ada perlakuan khusus di fase generatif, yaitu umur 50 hari dengan penyemprotan seperti pada video ini. Mungkin itu 2 jenis padi galur yang lagi tren, yang cocok ditanam di musim depan dengan produksi yang paling tinggi menurut Kang Mumu karena malai yang begitu panjang dan bulir yang sangat banyak. Sementara ini menurut Kang Mumu, Kabir 07 ataupun Rajasa ini memiliki bulir yang sangat banyak. Walaupun Rajasa lebih unggul dalam hal bulir per malainya, tapi untuk produksi keduanya ini sangat tinggi ya. Bisa menjadikan rekomendasi bagi para sahabat Kang Mumu dimanapun kalian berada dan para sahabat tani di Nusantara untuk menanam padi jenis ini. Silahkan yang mau pesan benih ada di link deskripsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.